Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD iPhone 12 yang kondisi LCD-nya tidak bisa disentuh seperti ini. Layar handphone ini tidak bisa disentuh dan dia cuma sebagian saja yang bisa disentuh. Seperti ini, dia bisa disentuh sama sekali. Kita akan langsung saja mengeksekusinya dengan mengganti layar LCD-nya. Untuk pertama-tama kita akan membuka baut pengunci bawahnya yang seperti ini. Ini baut khusus iPhone yang digunakan untuk mengunci bagian bawahnya. Di sini kita menggunakan obeng yang khusus juga. Dia ukurannya lebih kecil daripada ukuran obeng biasanya, yaitu obeng bintang 0,8 mm. Dan kita akan lanjutkan dengan pembukaan layar LCD-nya. Untuk iPhone-nya ini dibuka melalui depan, yaitu melalui layar LCD-nya. Nah, khusus iPhone 12 ini, saya ingatkan untuk teman-teman, apabila membuka iPhone 12 ini, alangkah baiknya jika menggunakan alat pembuka LCD. Apalagi dengan tujuan ingin memperbaiki mesin dalamnya, yang tidak mengganti layar LCD-nya. Di situ wajib ya menggunakan alat pembuka LCD, atau paling tidak menggunakan alat penjepit LCD untuk menarik LCD, kemudian kita menggunakan cairan untuk melepas lemnya sehingga ditarik pelan-pelan sekali menariknya agar LCD itu bisa terangkat dengan selamat. Dan ini adalah contoh alat untuk membuka LCD-nya agar bisa terangkat dengan mudah dan selamat. Atau paling tidak menggunakan alat bantu seperti ini agar mempermudah pengangkatan LCD-nya. Atau kita bisa menggunakan panas blower atau menggunakan panas parator LCD untuk membantu melepasin LCD-nya. Karena memang untuk di iPhone 12 ini desainnya memang beda dengan iPhone sebelumnya, yaitu tidak ada frame yang akan melindungi bagian LCD-nya. Khawatirnya ketika kita memasukkan seperti silet atau memasukkan ini alat pembuka LCD, itu bisa terangkat LCD-nya. Yang terangkat itu bukan frame di bawahnya, tapi LCD-nya. Jadi ketika memasukkan LCD seperti ini, kita harus benar-benar masuk optimal. Jadi benar-benar di bawah frame, baru kita sisit menggunakan pelepas LCD seperti ini. Dan ini nampak sudah mulai terbuka dan terbuka di bawah juga, untuk framenya juga udah kebuka. Saya sisit menggunakan tangan saya saja. Saya sisit menggunakan kuku jari saja agar lebih aman dan safety. Biasanya lebih enak aja menggunakan kuku jari. Saya sisit ke atas, dan perlu diperhatikan juga untuk bagian fleksibelnya berada di sisi kiri, bukan di sisi kanan atau di sisi atas seperti iPhone sebelumnya. Setelah iPhone-nya kelepas, kita lanjutkan dengan pelepasan semua penutup-penutup mesinnya. Ini adalah penutup mesinnya bagian tengahnya, penutup baterainya ya, penutup mesinnya dan penutup baterainya kita lepas. Di sini kita menggunakan obeng, yaitu obeng Y, obeng iPhone yang Y, bentuknya itu Y, yaitu segitiga atau Y. Kita lepas juga untuk bagian atasnya. Dan perlu diperhatikan juga untuk bentuk bautnya, perlu diperhatikan seandainya ada baut-baut yang berbeda bentuk, harus diperhatikan lokasi atau tempatnya di mana. Kalau bisa perlu diperhatikan dan sangat diperhatikan untuk baut-baut ini. Jadi apabila salah baut dikhawatirkan ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan soket baterainya. Kemudian diikuti oleh pelepasan soket LCD dan soket touchscreen-nya. Dan juga kita lanjutkan dengan pelepasan soket bagian atasnya, yaitu soket fleksibel yang menempel di LCD-nya, yaitu untuk speaker, sensor, dan lain-lain. Kita lepas juga. Dan kita akan mencoba layar LCD yang baru. Kita pasang semua soket-soket layar LCD-nya, yaitu soket LCD dan touchscreen-nya, kemudian kita nyalakan handphonenya. Dan di sini kita akan mencoba fungsional layar LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencobanya. Seperti inilah tampilan layar LCD-nya. Ini jadi pertanyaan kenapa jadi gelap seperti ini? Karena memang harus dipasang terlebih dahulu untuk bagian atasnya, yaitu rangkaian bagian atasnya yang harus dipindah di LCD yang baru. Ada soket bagian atasnya tadi yang kita lepas tadi, itu harus dipindah, yaitu soket ini
Ini harus dipindah di layar LCD yang baru supaya kontrasnya bisa diatur. Kalau tidak dipindah atau kita pasang, dia layarnya masih seperti ini, yaitu layarnya bisa redup seperti ini. Tapi nggak masalah, kita hanya mencoba layar LCD-nya saja. Kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita geser-geserkannya, kita geser-geser salah satu icon atau kita menggeserkan tombol home-nya, kita geser-geserkan. Apabila dia melewati semua area LCD-nya dengan normal, berarti fungsi touchscreen-nya itu normal saja. Kita hanya optimalkan di touchscreen-nya saja, di mana layar sebelumnya itu tidak bisa disentuh atau sebagiannya itu tidak bisa disentuh. Sekarang sudah bisa disentuh semuanya setelah kita ganti layar LCD-nya. Dan kita lepas soket baterainya, kita matikan handphonenya, kita lepas soket baterainya, kemudian kita lepas soket LCD dan touchscreen-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan memindahkan komponen yang ada di atas LCD-nya tadi, yaitu fleksibel bagian atas tadi. Kita akan memindahkannya ke LCD yang baru. Kita lepas dulu untuk baut-bautnya. Baut-bautnya ada dua jenis di sini. Untuk bagian yang ini menggunakan obeng Y kecil, baut kecil ya. Perlu diperhatikan juga untuk baut-bautnya ini, jangan sampai salah memasukkan baut. Sedang untuk baut yang ini kita menggunakan obeng plus, dan yang ini juga bagian sini ini menggunakan obeng plus juga, dua bagian ini sebelah kiri ini. Dan untuk bagian sebelah sini kita menggunakan obeng Y lagi atau obeng segitiga tadi. Dan kita akan mencoba melepas komponen atasnya ini, yaitu bagian speaker, sensor dan lain-lain. Kita lepas pelan-pelan saja. Apabila dirasa masih cukup sulit untuk melepaskannya, kita lebih baik kita panasi terlebih dahulu untuk bagian LCD-nya agar pelepasannya itu bisa aman. Kita lepasin menggunakan blower uap atau menggunakan separator LCD agar bisa terlepas dengan mudah. Untuk bagian-bagian sensornya ini, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita lepas secara pelan-pelan agar bisa selamat. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan nampaknya sudah terlepas untuk bagian atasnya. Seperti inilah komponennya ya. Dan kita akan memindahkan ke layar LCD yang baru. Kita pindahkan, kita pasang kembali komponen-komponen ini secara rapi, pas dan presisi, jangan sampai kesana kemari. Pemasangannya harus sesuai dengan posisinya masing-masing komponen itu. Dan ini kita kembalikan juga baut bagian atasnya. Untuk paling bagian atasnya itu adalah baut Y yang paling kecil tadi. Kita kembalikan terlebih dahulu. Dan ini adalah baut yang kedua, yaitu di bawahnya baut yang paling kecil tadi, yaitu menggunakan obeng Y juga. Dan yang kita pasang berikutnya ini adalah baut yang menggunakan obeng plus tadi. Kita kembalikan juga. Dan kita kembalikan juga obeng yang menggunakan baut plus tadi. Bautnya kita kembalikan. Setelah semuanya terpasang, kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya di handphonenya. Kita langsung memasang saja untuk soket LCD-nya. Dan kemudian kita pasang juga soket touchscreen-nya. Kita pasang keduanya, soket-soket ini, dan dilanjutkan oleh pemasangan soket bagian atasnya tadi. Ini adalah soket bagian atasnya tadi, kita pasang juga. Kita yakinkan semua soketnya terpasang secara sempurna. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan penutup-penutup mesinnya tadi. Tapi sebelumnya kita lebih baik menyalakan handphonenya untuk meyakinkan bahwa handphonenya itu masih hidup dan berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita coba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal, tidak ada masalah sama sekali. Kita akan menggerak-gerakkan kursornya seperti ini. Kita yakinkan kursor ini melewati semua area LCD-nya dengan mudah dan nyaman. Dan kita coba lagi kontrasnya seperti tadi ya. Ini adalah kontrasnya. Yang tadinya masih redup tadi, sekarang sudah menyala seperti normal, seperti biasanya.
Dan kita lanjutkan dengan pengembalian penutup mesinnya. Ini adalah penutup mesin bagian tengahnya, yaitu bagian baterai dan LCD-nya tadi. Kita kembalikan penutup mesinnya dan kita kembalikan semua baut-bautnya. Kita pastikan bautnya itu yang tadi juga. Kita kembalikan baut-bautnya itu satu persatu. Dan kita akan kembalikan juga ini adalah penutup bagian atasnya. Kita kembalikan penutup bagian atasnya, kemudian kita pasang kembali baut-bautnya seperti sedia kala. Dan kita lanjutkan dengan perapatan LCD-nya. Kita pasang kembali layar LCD-nya supaya terpasang dengan plak dan sempurna di body frame-nya. Kita plak-plakkan seperti ini, kita pasangkan secara bagus, sempurna, dan kita akan mengembalikan juga. Ini adalah baut-baut penutup bawahnya. Ini adalah baut pengunci LCD bagian bawah, supaya LCD itu tidak mudah terlepas. Kita kunci menggunakan baut ini. Kita kembalikan bautnya seperti sedia kala. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang telah kita pasang tadi. Kita coba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.